Baik, Bapak Ibu, hari ini, pagi ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan epidemiologi penyakit tidak menular. Seharusnya di minggu depan itu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Jadi nanti kita selesaikan dulu saja materinya, karena ini kan 6 kali pertemuan ya. Masih ada dua kali pertemuan lagi, ya setelah itu baru kita laksanakan ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester nanti sifatnya take home ya Bapak Ibu, silahkan dikerjakan eh, dalam waktu cukup lama ya, sebulan di rumah ya, sehingga bisa lebih fleksibel. Baik, hari ini ada dua materi yang akan saya sampaikan terkait dengan PPOK ya. Yang pertama, eh, pengendalian penyakit obstruksi kronis ya. POK atau istilahnya ini penyakit untuk eh, bapak-bapak yang memiliki kebiasaan merokok. Hasil riset atau survei cepat dari Kementerian Kesehatan Bapak Ibu ya, bahwa negara kita itu masih ditemukan kelompok usia yang sudah mulai merokok gitu ya. Itu usia lebih atau sama dengan 10 tahun itu sudah ditemukan. Nah, untuk jumlah dan kasus PPOK itu semakin tahun semakin meningkat. Nah, hal ini sesuai dengan faktor resiko atau faktor-faktor yang menyebabkan penyakit PPOK ini, karena salah satunya adalah kebiasaan merokok. Nah, kita review saja ya Bapak Ibu, bahwa PPOK itu secara istilah atau definisi merupakan penyakit dalam saluran pernapasan ya secara kronis yang sebenarnya bisa dicegah, bisa diobati. Nah, ciri atau tanda atau gejalanya seperti apa? Yang pertama, biasanya batuk kronis ya, dengan atau tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh. Nah, tidak kunjung sembuh banyak ya. Seperti tuberkulosis ya, itu juga kalau tidak kita lakukan pemeriksaan laboratorium ya, kita juga belum tahu ya itu apakah itu TB, paru, atau seperti apa nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah makin sering tersengal-sengal. Nah, bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti mengenakan pakaian saja kita sudah sesak napas, gitu, capek. Gitu. Kemudian gejala yang ketiga terlihat dari napas sesak disertai bunyi. Yang keempat adalah kehilangan kemampuan atau produktivitas karena tadi 5 L ya Bapak Ibu, lemah, letih, lelah, lesu. Apa L satunya lagi? Kemudian rasa berat di bagian dada dan ditandai yang paling terlihat itu adalah penurunan berat badan. Nah, kemudian kondisi-kondisi tersebut sebenarnya gitu ya, disebabkan oleh gas atau partikel yang masuk ke dalam paru. Ya, ini berbeda dengan TB. Kalau TB kan Mycobacterium tuberculosis penyebabnya, atau bakteri TB ya itu merupakan penyakit menular. Kalau ini beda. Ini sebagian besar kasus-kasusnya disebabkan karena kebiasaan merokok. Nah, data perokok tahun 2013 prevalensi saja sudah 3,7%. Kasus ini terus meningkat ya. Lebih banyak memang terjadi pada jenis kelamin, kasus-kasusnya laki-laki daripada perempuan. Nah, kondisi saat ini berbeda ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kebiasaan merokok atau jenis rokok yang saat ini itu kan banyak ya modelnya. Kita katakanlah kalau rokok-rokok itu ada rokok konvensional atau rokok yang sekarang rokok modern ya, vape dan lain sebagainya ya, namanya ya rokok elektrik gitu ya. Nah, itu kalau di kalangan anak muda kita bisa melihat ya bahwa itu menjadi tren gitu ya. Bahkan tidak sungkan-sungkan atau tidak malu lagi untuk cewek-cewek ya, ABG anak-anak muda mengalungkan gitu ya, vape gitu ya. Padahal itu ya rokok gitu ya. Nah, mereka berasumsi bahwa resiko eh, atau dampak yang ditimbulkan atau efek samping yang ditimbulkan dari rokok elektrik tersebut
lebih rendah daripada rokok-rokok konvensional ya. Padahal tidak ya. Banyak sudah hasil publikasi yang sudah dirilis ya, baik dalam skup nasional maupun internasional, bahwa rokok-rokok elektrik tersebut justru memiliki resiko yang lebih besar ya daripada rokok-rokok konvensional. Padahal kita tahu sendiri bahwa rokok-rokok konvensional resikonya juga lebih besar, sangat besar ya. Nah, ini lebih gede lagi resikonya. Nah, kemudian apa penyebabnya gitu ya untuk PPOK ini sendiri? Pertama tadi, faktor resikonya karena kebiasaan merokok. Adanya pajanan asap rokok pada perokok aktif maupun perokok pasif. Yang ini merupakan faktor utama penyebab PPOK serta sejumlah penyakit pernapasan lainnya. Nah, yang kasihan ya kita ya ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak yang nggak ngerokok kena paparan asap rokok rokok aktif ya mau nggak mau kita juga menghisap gitu ya racunnya masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Yang kedua adalah PPOK karena faktor usia. Ya, usia itu kita tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu kalau masalah penampilan eh, wajah gitu ya. Ini bisa lah gitu ya dimodifikasi supaya kelihatan 10 tahun lebih muda. Tapi gitu ya secara fisik ya kemudian fungsi-fungsi organ gitu ya itu tidak bisa dipungkiri bahwa faktor usia ini merupakan penyebab ya salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam peningkatan risiko penyakit-penyakit tidak menular termasuk PPOK ini sendiri. Nah, yang ketiga adalah pajanan polusi udara. Nah, kita tidak memungkiri kalau mungkin kalau di Solo Raya ya ini untuk pajanan polusi udara tidak terlalu seperti mungkin Jabodetabek ya atau mungkin Kota Medan seperti itu Surabaya ya Batam ya itu pajanan polusi udaranya ya lebih eh, tidak baik ya lebih tidak baik atau termasuk tinggi ya polusi udaranya. Nah, atau mungkin daerah-daerah pertambangan ya, misalnya di industri juga ya karena gas buangan industri ya ini eh, mengeluarkan ya bahan kimia atau gas beracun yang tidak difungsikan ya. Ini juga beresiko baik bagi pekerja maupun bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut ya atau kita sebagai pengendara kendaraan dengan polusi udara ya ini juga yang tinggi ya bisa menyebabkan peningkatan faktor resiko untuk PPOK. Kemudian faktor keturunan ini anggota keluarga yang mengidap PPOK ya ini punya resiko juga lebih tinggi untuk terkena penyakit yang sama. Tapi faktor keturunan biasanya ini lebih kecil ya untuk penyebabnya. Nah, tadi kita kembali bahwa penyebab paling besar PPOK itu adalah karena kebiasaan merokok. Ternyata kita paham ya Bapak Ibu bahwa di dalam tembakau banyak sekali jenis zat-zat beracun ya eh, yang dihisap secara kontinu atau konsisten ya secara terus-menerus setiap harinya kemudian diakumulasi dalam minggu, bulan, tahun ya. Nah, itu memperburuk ya kondisi kesehatan paru-paru. Nah, ditambah lagi mungkin karena faktor usia, ditambah lagi dengan apa namanya faktor pendukung, misalnya begadang, manajemen stres yang tidak baik, kemudian ditambah lagi mungkin konsumsi alkohol dan kurang aktivitas fisik sehingga menyebabkan obes ya. Nah, ini tambah memperburuk resiko kondisi kesehatan dan memperbesar terjadinya PPOK. Ya, sebenarnya ini yang punya kebiasaan merokok ini sudah paham ya Bapak Ibu ya, tapi saya juga heran kenapa kondisi-kondisi tersebut tahu tapi tidak bisa dikurangi bahkan sampai tahap di stop. Nah, ini mungkin nanti saya juga diskusi nih sama bapak-bapak ini ya. Saya sudah eh, kita diskusi aja ya. Kenapa sebagian besar masyarakat itu sudah tahu faktor resikonya, tapi gitu ya, kenapa tidak mau mengurangi atau berhenti ya untuk
menghindari penyakit-penyakit tidak menular tadi. Nah, organ yang diserang jelas ya, ini yang paling utama adalah organ paru-paru untuk jangka panjang. Ya, penyakit ini misalnya nanti beresiko untuk menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami yang namanya sesak napas atau kesulitan dalam bernapas. Nah, PPOK biasanya itu adalah kombinasi dari dua penyakit pernapasan. Ada bronkitis kronis dan emfisema. Kalau bronkitis merupakan infeksi pada saluran udara menuju paru-paru. Jadi masuk saluran udara ke paru-parunya ada hambatan ya. Karena apa hambatannya? Pembekakan dinding bronkus tadi ya, sehingga terjadi kesulitan dalam bernapas. Pembekakan ini banyak ya, bisa tadi karena adanya bahan kimia atau zat kimia atau racun yang masuk ke dalam sistem pernapasan tersebut ya. Kemudian emfisema, rusaknya kantung-kantung udara pada paru-paru yang terjadi secara bertahap ya. Rusaknya karena apa? Ya tadi kita secara terus-menerus secara masuk ya polutan, racun, zat kimia ke dalam sistem pernapasan hingga menuju paru-paru ya. Secara konsisten ya dan kontinu mau tidak mau organ paru-paru dan sistem pernapasan menuju organ paru-paru juga bisa mengalami yang namanya infeksi dan kerusakan. Nah, selanjutnya untuk patofisiologi ya, yang pertama adanya keterbatasan aliran udara ya yang masuk ke dalam organ paru-paru. Kemudian yang kedua, ketidaknormalan pertukaran udara. Jelas ya, karena ini ada hambatan udara yang masuk pada saat bertukar uh, gas udara, gas buangan seperti itu, sehingga uh, karena ada infeksi mungkin atau kerusakan dalam sistem pernapasan. Oke, ini sudah ya yang tadi gejala. Apa dampak buruk dari asap rokok? Ya, ini kita sudah ngeh lah ya Bapak Ibu ya, bahwa di dalam rokok itu sebenarnya sebagian besar ya isinya adalah racun ya dengan berbagai jenisnya ya, ada CO, tar, nikotin ya, dan zat-zat yang bisa menyebabkan karsinogenik ya. Wajar saja kalau untuk resiko penyakit kanker atau prevalensi penyakit kanker kasusnya semakin besar. Oke. Kemudian bagaimana tata laksananya? Nah, sebenarnya kita balik lagi. Kesehatan masyarakat itu kita diarahkan untuk upaya preventif dan promotif. Harapannya ya kita berharap bahwa masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok itu ya bisa berhenti, mengurangi hingga berhenti. Tapi faktanya ya masih ditemukan bahkan kasus-kasus perokok ya, jumlah kasus atau prevalensi penduduk yang merokok itu semakin tahun semakin meningkat. Bahkan kasus-kasus untuk penyakit PPOK, kemudian CA paru ya, kemudian penyakit tidak menular lain yang disebabkan faktor resikonya karena kebiasaan merokok juga semakin tinggi. Nah, artinya apa? Sebenarnya masih belum berhasil ya untuk edukasi terkait dengan upaya berhenti merokok. Nah, yang kedua adalah terapi farmakologis. Nah, ini bisa mengurangi gejala. Ya, gejalanya tadi seperti batuk, tidak berkesudahan ya, lemah 5L sampai berat badan turun gitu ya. Nah, ini mengurangi frekuensi dan beratnya, eksaserbasi dan memperbaiki status kesehatan dan toleransi aktivitas. Artinya ya mau nggak mau kita mulai dari upaya berhenti merokok terlebih dahulu ya dengan berbagai terapi farmakologis ya, obat-obatan atau hal lain lah ya yang bisa dilakukan supaya sampai nanti di titik kita berhenti merokok. Yang ketiga adalah regimen terapi farmakologis ya sesuai dengan pasien spesifik. Nah, kalau ini sudah ke arah pengobatan, ini bukan di ranah kita ya.
Kemudian vaksinasi influenza dan pneumokokal ya ini belum juga, ini masih berbayar ya, ini belum merata untuk seluruh penduduk ya, bahkan kita juga sebagian besar belum tahu, hanya di rumah sakit tertentu ya yang mungkin menyediakan vaksinasi ini. Yang kelima adalah semua pasien dengan napas pendek ketika berjalan harus diberikan rehab yang akan memperbaiki gejala, kualitas hidup, kualitas fisik, dan emosional pasien dalam kehidupan sehari-hari. Ya, rehabilitasi ini banyak ya Bapak Ibu ya. Ada rehabilitasi secara fisik, mental, sosial, tergantung dari kasus yang kita temukan ya. Kalau untuk pasien-pasien PPOK, ya ini bisa ke arah fisik ya, untuk memperbaiki gejala sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan penderita PPOK itu sendiri. Nah, tadi kan ada ya gejala untuk PPOK, ya pasien PPOK ini adalah kesulitan bernapas atau sesak. Nah, ternyata sesak itu menurut pedoman pengendalian PPOK ya, itu ada skala sesak ya. Ada 0 sampai 4 ya. 0 itu tidak ada sesak kecuali dengan aktivitas berat, kecuali dengan kondisi lain ya. Kalau obesitas ya bisa saja. Kemudian nomor satu, skala sesak satu, sesak mulai timbul bila berjalan cepat atau naik tangga satu tingkat. Nah, kemudian yang kedua, berjalan lebih lambat karena merasa sesak ya. Sesak ini juga diikuti nyeri atau sesak di bagian dada gitu ya. Kemudian yang ketiga, sesak timbul bila berjalan 100 meter atau setelah berapa menit, dan yang paling parah adalah sesak bila mandi atau menggunakan pakaian saja. Nah, itu perlu dilakukan upaya atau terapi farmakologis dan rehabilitasi secara fisik. Nah, bagaimana strategi untuk P2-nya, ya pencegahan dan penanggulangannya? Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan PPOK. Ya, kalau tadi sosialisasi, edukasi tidak berhasil, ya berarti apa? Mungkin pendekatan personal, ya personal melalui edukasi dari keluarga. Ya kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu, masyarakat di tempat kita di Indonesia secara umum baru mendengarkan, ya, baru bisa melaksanakan gitu ya sebuah program apabila ada kasus yang sudah terbukti meninggal dunia. Nah, ini bedanya kesulitan kita dengan tenaga medis yang lain seperti dokter, perawat, bidan ya, atau tenaga eh, medis yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan medis. Itu kalau kita yang kita tangani adalah orang yang sehat supaya tidak sakit, gitu ya. Sedangkan yang lain lebih ke arah bagaimana mereka punya kehidupan sakit, sudah sakit untuk sehat lagi gitu ya. Nah, kalau secara teorinya ya justru lebih mendengarkan mereka yang sudah mengalami kasus ya atau sakit ya, karena mereka ingin sembuh. Tapi kalau orang sembuh kita omongin gitu ya, orang sehat, kita berikan edukasi, kita berikan sosialisasi, kita berikan penyuluhan. Risiko keberhasilannya. Hostnya bisa minta tolong gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, keberhasilannya itu rendah. Ya, kecuali mungkin ada di bagian anggota keluarganya yang mengalami meninggal dunia gitu. Itu pun harus ada bukti, misalnya foto paru yang sudah menghitam gitu ya. Dan bisa diedukasi dengan dokternya bahwa ini karena memiliki kebiasaan merokok ya mungkin baru ya. Tapi kalau misalnya bukan karena faktor itu ya tetap aja masih. Nah, ini sulit ya untuk menggerakkan dan pemberdayaan masyarakat ya. Perlu forum-forum tertentu, forum diskusi tertentu, perlu kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan yang memang peduli ya terhadap kesehatan yang memang disebabkan karena kebiasaan merokok ini. Ada istilah yang menyatakan bahwa rokok itu awal mula dari semuanya. Awal semuanya itu apa ya? Biasanya bisa diikuti juga misalnya dengan kebiasaan mengkonsumsi alkohol ya, kemudian nanti begadang ya, kemudian nanti obesitas ya. Nah, dengan berbagai alasan biasanya ya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi atau mendorong tumbuh
gerakan dalam pencegahan PPOK di masyarakat. Ya, kita membentuk pemberdayaan masyarakat, kita punya program, kita bentuk organisasi ormas-ormas kemasyarakatan, kelompok-kelompok kesehatan, kader-kader kesehatan, forum kesehatan masyarakat di desa, ya, yang fungsinya nanti untuk P2 atau pengendalian uh, penduduk ya yang memiliki kebiasaan merokok ini. Ya, namun ini betul-betul yang bersedia itu orang-orang yang memang peduli terhadap kesehatan yang disebabkan karena rokok itu sendiri. Nah, yang ketiga, memfasilitasi kebijakan publik dalam pengendalian PPOK. Nah, langkah utamanya seperti apa ya? Menyediakan di tempat-tempat umum ruang ya untuk perokok ya. Kalau kita lihat di Solo Raya, ya itu belum semuanya ya di misalnya di kita saat menunggu BST ya di halte belum ada ya. Nggak usah jauh-jauh ya Pak ya di kampus di Univet itu yang kawasan tanpa rokok itu hanya di lingkup FKM depan FKM aja gitu ya. Selebihnya kalau bapak-bapak ini mau merokok ke Fakultas Teknik melipir sedikit atau ke prodi PGSD ya itu sudah bisa ya di parkiran dan lain sebagainya sudah bisa. Nah, ini ya artinya belum bisa didukung untuk kebijakan publik terkait dengan pengendalian merokok ini. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan SDM dalam pengendalian PPOK. Nah, pengendalian SDM yang seperti apa? Nah, kalau tadi terkait dengan eh, apa namanya terapi farmakologis ya itu bukan menjadi tanggung jawab kita sarjana kesehatan masyarakat ya tapi apa kemampuan SDM dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat ini ya, perlu adanya kegiatan-kegiatan atau program inovasi ya kemudian yang berbeda ya sehingga bisa diterima ya oleh masyarakat. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan sistem surveillance epidemiologi. Ya, kasus termasuk kematian dan faktor risiko. Nah, jadi untuk surveillance epidemiologi terkait dengan kasus-kasus PPOK ini betul-betul kita catat gitu ya. Kalau memang ini karena faktor risikonya itu karena merokok. Nah, sebagian besar untuk kasus PPOK, dia tidak hanya PPOK saja, tapi diikuti dengan penyakit tidak menular yang lain. Sehingga biasanya yang terinput dalam sistem adalah penyebab kematiannya dikarenakan penyakit yang paling parah tadi. Ya, misalnya kalau ada kanker paru ya yang diinput itu. Ya, kita lupa untuk menginput bahwa ini juga dikarenakan mungkin PPOK. Nah, kemudian yang keenam, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan. Ya. Misalnya deteksi dini dan tata laksana PPOK yang berkualitas. Ya. Seperti contohnya di Posyandu. Posyandu sekarang sudah berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita tahu sendiri bahwa deteksi dini penyakit tidak menular bisa kita lakukan ya untuk pemeriksaan awal di Posyandu. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan sosialisasi dan advokasi pada pemerintah daerah ya dalam memberikan dukungan pendanaan dan operasional ya. Nah, dukungan pendanaan dan operasional ini harus ada juga tadi yang namanya regulasi untuk atau kebijakan publik ya dalam pengendalian PPOK seperti tadi menyediakan ruang-ruang untuk perokok ya di tempat-tempat umum sehingga eh, asap yang dikeluarkan ya tidak terkena ya oleh orang lain yang sifatnya ya mereka tidak merokok. Ya, ini. Nah, pengendalian penyakit PTM di Indonesia itu apa saja ya? Program pengendalian tembakau ya. Salah satunya dengan apa? Ya, dulu itu sudah pernah ya Bapak Ibu kita dengar sendiri bahwa eh, mahasiswa FKM itu salah satunya itu adalah Universitas Indonesia ya pernah protes ya terkait dengan eh, apa namanya rokok ini ya ya problematik ya dilema ya. Kita harus memikirkan juga secara dari tenaga kerjanya ya kemudian eh,
pajaknya yang kita sumbangkan kepada APBN, ya ini resikonya cukup besar juga gitu ya. Nah, sehingga kita tidak bisa memungkiri ya di bungkus-bungkus rokok itu kan ada ya namanya sudah diedukasi, tapi tetap aja ya untuk jumlah atau kasus-kasus perokok di Indonesia semakin meningkat. Kemudian KTR, KTR ini belum semua kabupaten ya provinsi ini menerapkan. Nah, program Indonesia Sehat ini strateginya sudah banyak ya, advokasi, kepemimpinan, kemitraan, ya, banyak ya, peningkatan infrastruktur, pelayanan perizinan dan lain sebagainya. Ini sudah dilakukan semuanya. Ya, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kasus-kasus atau prevalensi kelompok penduduk yang memiliki kebiasaan merokok terus meningkat dan kasus-kasus PPOK, CA paru juga semakin bertambah. Nah, strategi PPOK ini juga tergabung dalam strategi P2 penyakit tidak menular ya. Itu sudah bergabung. Yang pertama adanya pemberdayaan masyarakat ya untuk hidup sehat. Ya, artinya apa? Kita bisa mengurangi faktor risiko dari penyakit tidak menular. Salah satunya adalah dari kebiasaan rokok. Yang kedua adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas ya melalui penguatan sumber daya dan standarisasi pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kemitraan melalui kerjasama lintas program, sektor, dan pemangku kepentingan terkait. Nah, untuk meningkatkan kemitraan ini perlu adanya dukungan, regulasi, dan komitmen. Karena eh, akan kita temukan terjadinya egoisitas ya dalam pekerjaan ini gitu ya karena pasti lintas program lintas sektor berasumsi banyak pekerjaan-pekerjaan urgent ya yang perlu kita pertimbangkan kita selesaikan ya daripada menyelesaikan urusan rokok gitu ya itu biar ditanggung atau resiko masing-masing orang. Nah, kalau sudah seperti itu ya itu tidak akan berhasil ya percuma ada regulasi ya percuma ada anggaran. Nah, dukungan anggaran itu berat juga ya sebuah program bisa berhasil. Yang keempat adalah menyelenggarakan surveillance atau penguatan surveillance epidemiologi melalui pengintegrasian dalam sistem surveillance penyakit tidak menular di Fasiankes. Jadi dimunculkan eh, pilihan ya dalam deteksi dini penyakit atau penyebab penyakit yang dikarenakan karena PPOK ini atau kebiasaan merokok. Yang terakhir adalah meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah ya terkait dengan uh, upaya atau strategi P2 untuk penyakit tidak menular. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk materi pertama cukup. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Maaf izin Bu. Eh, pada prinsipnya manusia itu perlu nggak sih Bu kayak tar atau nikotin itu karena kalau yang perokok-perokok aktif itu mereka kalau berhenti kan mereka pusing atau apa atau memang itu karena sudah nikotin yang mencandu gitu Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Hoirul. Ya, kalau kita penting atau enggak jelas enggak ya Pak ya. Itu kan racun yang masuk gitu ya. Itu kan sebenarnya aneh ya. Bahasa halusnya Pak ya. Kita diberikan kemampuan semakin pinter ya. Semakin pinter ngeles gitu ya. Kalau itu penting ya. Padahal itu kan nggak penting ya. Karena yang kita masukkan itu racun. Nah, Ya, itu siap, siap. alasan bagi sekelompok orang aja ya sih yang memiliki kebiasaan merokok yang berarti ya mungkin ini karena faktor pekerjaan gitu ya dan lain sebagainya. Ya. Untuk melegalkan kesalahan ya Bu ya. Iya, ya nggak penting lah Pak, itu kan racun ya. Oke, oke, Ya, oke Bu. ya. Makasih, makasih, makasih. Oke, baik. Ada lagi di kolom chat.
izin Bu, enggak Bu. Ya, Ya kan Bu, sekarang kan kayaknya agak lagi tren itu pneumonia ya, yang sering kena anak-anak gitu ya. Itu secara root cause-nya sebenarnya dia langsung kontak dengan si asapnya atau memang partikel-partikel yang nempel di ya ini mungkin kebanyakan bagi ayah-ayah perokok ya. Eh, Seperti apa sih Bu untuk paparan ke anak-anak yang bisa terjadi apakah memang langsung melalui udara atau partikel yang nempel di baju atau di badannya si orang yang merokok. Itu aja Bu, makasih. ya. Ini kan gini Pak, menurut hemat saya ya, logikanya begini. Racun itu kan kalau asap buangan, polusi, polutannya dari rokok itu kan dari asap, ya kan? Di dalam asap itu kan pasti, asap rokoknya itu kan pasti semua yang 4.000 racun tadi itu kan ada di sana, ya. Kalau terhirup secara langsung jelas ya, itu kan akan masuk, ya, akan masuk ke sistem pernapasan. Ini kita tidak berbicara satu kali atau dua kali ya Pak ya. Ini secara akumulasi gitu ya. PPOK kan tidak terjadi karena satu hari, dua hari atau seminggu menghisap paparan asap rokok bapaknya gitu ya. Ini kan mungkin sudah berbulan, bertahun gitu ya. Kami kalau seminggu, dua minggu, tiga minggu ya mungkin enggak ya. Nah, kalau untuk yang di pakaian gitu ya, apakah ada partikelnya? Tetap ada, Pak, menurut saya. Gimana Bu cara membuktiin? Coba deh cek. Ya, partikel itu kan ukurannya kecil ya, partikel. Partikel itu kan dalam bentuk nano mikro, Pak. Contohnya, virus COVID-19 kemarin ukurannya kan nano mikro. Kalau kita lihat dengan kasat mata ya jelas nggak kelihatan. Ya, ya, kecil ya partikel, sangat-sangat kecil. Terlihat debu, butiran debu itu kan dari kumpulan dari partikel-partikel. Ya, dia tetap ada, ya, bisa aromanya. Tapi nah, ada yang berbeda. Bedanya apa? Nah, contohnya begini logikanya. Kalau kita menghirup asap rokok yang dia sedang aktif merokok, sedang merokok ini ya. Nah, itu kan partikel atau zat kimianya itu masih panas gitu Pak ya, masuk kita ke dalam sistem pernapasan. Nah, tapi kalau yang sudah dinempel di baju atau itu ya, dia sudah ibarat kata sudah eh, tadi udah lemah gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi ya resikonya lebih rendah daripada eh, asap yang langsung dihirup dari pada saat bapaknya ini sedang merokok. Kalau anak-anak ya kita nggak bisa ini Kak. Katakanlah Pak usia 0 sampai 12 bulan itu kan kita tidak bisa membukti daya tahan tubuhnya itu kan masih resiko ya atau rendah seperti itu. Tergantung lagi daya tahan tubuh si balita ini sebenarnya untuk merespon lingkungannya. Nah, kalau setiap hari yang kita masukkan adalah daya ini racun, ya udara yang kita berikan racun, aroma yang diberikan kita racun setiap hari dengan kondisi balita tersebut daya tahan tubuhnya itu lemah atau rendah, ya itu ya bisa memperburuk resikonya. Kembali lagi ini akumulasi. Ya. Nah, ya menurut hemat saya ya kalau punya balita ya jangan ya Pak ya deket ini. Ya kalau bisa ya emang berhenti aja lah rokok. Tapi kan ya tidak semudah itu ya Pak Rangga ya mungkin ya. Saya nggak tahu juga ini. Saya juga sering nanya gitu ya. Eh, Kalau berhenti ngerokok emang kenapa saya gitu ya. Nah itu nggak bisa dijawab ya Pak ya kayaknya ya sama bapak-bapak ini ya. Ya bisa sih Bu. Ya Oh bisa. 5 tahun sudah berhenti. Oh sudah berhenti. Nah ini ya Iya. Pak Bejo ini mungkin ada korelasi Pak dengan pertanyaan Pak Bejo tadi ke Pak Rangga ini. Siap, Bu. Kalau saya sudah 10 tahun berhenti, Bu. Oh 10 iya tahun beneran lewat. ya Belum Pak ya? dibeli ini. Oh iya Belum beneran dibeli ya. ini. Ini nggak karena kuliah aja ya. Besok kalau ke kampus saya ketemu Pak Bejo atau Pak Rangga kelihatan ini.
Saya sejak menikah sudah berhenti tidak merokok lagi, Bu. Oh gitu, baik-baik ya, Ya, syukur. kalau dulu perokok aktif ya 1 hari 3-4 bungkus lah. Oh, satu hari Terus, 3-4 bungkus. tapi efek dari berhenti itu juga sakit, Bu. Saya harus di opnam 10 hari. Iya Karena tadi. ada apa budaya yang biasa diterima di dalam organ tubuh itu langsung berubah drastis, yang itu tidak bisa nerima dan itu harus diterapi obat sampai Ya, diopnam 10 hari. ya. Tadi kan ada tata laksana farmakologis ya Pak ya tadi di dalam Ya, PPOK masuk ke bagian sana dan juga rehabilitasi tadi ya, rehab secara fisik. Ya iya kalau karena ya itu kata dokternya sih memang kalau mau berhenti harus bertahap. Misalnya dari kadar berapa harus turun berapa karena saya yang aktif dan jor-joran langsung berhenti total. Itu yang langsung suhu tubuhnya berubah dan lain-lain lah itu. hmm, Pokoknya ya dokter yang tahu bilang. Ah, ya, artinya ya itu. Tapi bisa sembuh saya bilang bisa. Oh ya sudah, yang penting bisa sembuh saya bilang. Tapi setelah itu udah nggak ngerokok lagi. ya. Sip, 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 sip. Oke, baik. Terima kasih ya. Syukurlah Pak Hmm. Rangga ya, Pak Hairul ya. Mungkin di sini kalau ada bapak-bapak yang lain ya, bisa dicontoh ini ya, temen-temennya Pak Rangga dan Pak Bejo. Ini beneran ya Pak? Enggak ya? Biasanya ini anu aja, kuliah aja. Nanti pas ke kampus nih ke gap nih ya. Sekarang kalau ngerokok misalnya itu biasa teman itu paksa itu pernah dicoba itu 2 hisap itu bisa pusingnya 2 hari. Kalau dulu nggak Oh, ngerokok kan pusing, sekarang kalau ngerokok malah jadi pusing. oh Makanya ya. nggak mau, udah masa nyari pusing. Itu Pak tadi ada salah satu juga penyebabnya faktor usia tadi Pak. Iya. Iya mungkin Itu Pak sudah itu. sudah Faktor usia semakin itu tidak bisa menua menilai. ini. Ya, kalau penampilan ya itu bisa dimodifikasi Bisa Pak ya. dipoles ya Bu Iya ya. bisa dipoles Nah, ya. itu Muka sudah. ya, cewek-cewek, ibu-ibu juga bisa dimodifikasi ya. Sekarang banyak canggih teknologi kesehatan dan kecantikan ya. Tapi kalau Ya, organ-organ dalam tubuh kita ya nggak bisa ya Pak ya. sudah mulai melemah sendiri-sendiri. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rangga, Pak Bejo. Selanjutnya Pak Daniel, mohon izin bertanya, vaksin influenza apakah efektif untuk pencegahan PPOK? Karena penyebabnya berbeda, influenza virus dengan PPOK karena bukan karena virus ya. Betul Pak Daniel ya, kalau kita berbicara efektif atau tidak, kita tidak bisa menentukan. Tapi ini bisa direkomendasikan masuk rekomendasi untuk pencegahan PPOK. Karena tadi kan eh, PPOK itu kan kombinasinya dua ya, bronkitis dengan emfisema. Nah, infeksinya tersebut bisa karena paparan atau masuknya racun ke dalam sistem pernapasan sampai paru ya. Diikuti juga mungkin dengan eh, rusaknya ya sistem pernapasan tersebut. Nah, sehingga kalau sudah terjadi rusak, luka gitu ya, kita nggak tahu apakah virus atau bakteri yang bisa menambah kondisi buruk PPOK itu sendiri. Betul sih ya, ini efektif atau tidak eh, itu tidak bisa eh, tergantung respon masing-masing orang, Pak. Tapi ini direkomendasikan untuk juga pencegahan PPOK itu sendiri. Mencegah artinya sebelum ini terjadi. Itu ya Pak Daniel. Bisa menambah daya tahan gitu ya Bu Iya, ya. betul. Iya. Jadi mungkin Ada. jadi selain itu kan mungkin bukan hanya influenza ya. Jadi kan seperti em, untuk kalau yang pneumonia juga ada vaksinnya juga Bu. Iya, betul. Tapi kan itu sebenarnya belum familiar ya Pak ya di masyarakat ya. Itu masih berbayar ya sepertinya ya. Kalau influenza berbayar Bu ya Bu. Iya. Dan Iya. itu belum familiar di masyarakat sehingga memang ini ya belum semuanya teredukasi dengan vaksin ini. Kalau yang anak-anak itu malah yang untuk pneumonia itu udah masuk dalam program itu, Udah ini ya Pak ya. udah Tapi masuk. udah ini Pak ya, udah umum ya. Maksudnya masyarakat sudah tahu ya. Ya, kalau di
Kalau saya pun mas kurang tahu ya, karena kan di program itu sudah ada untuk mengurangi pneumonia kan. Kalau anak yang sudah masuk dalam imunisasi rutin itu udah dapat itu untuk mencegah Hmm. pneumonia. Ya, baik. Terima kasih infonya Pak Daniel. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi diskusinya kita cukupkan, G. Kita lanjutkan ke materi kedua. Nah, yang kedua ini sebenarnya ini masih nyambung ya Bapak Ibu dengan tadi PPOK penyebabnya. Hampir sebagian besar penyakit tidak menular itu disebabkan karena memiliki kebiasaan merokok. Nah, kita masuk ke jantung, hipertensi, dan stroke. Nah, apa itu penyakit kardiovaskuler? Review lagi ya Bapak Ibu bahwa kardiovaskuler, penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Contoh penyakitnya adalah PJK, penyakit gagal jantung atau payah jantung, hipertensi, dan stroke. Itu definisi menurut Kementerian Kesehatan. Sedangkan menurut WHO hampir sama. Penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah gitu ya. Untuk jenis penyakitnya dimasukkan dari WHO itu adalah hanya jantung dan jantung koroner ya, PJK dan juga stroke ya. Untuk hipertensi tidak dimasukkan ke dalam definisi dari WHO karena hipertensi itu bisa jadi karena faktor resiko dari kardiovaskuler. Ya. Ini ya tahun 2018 ya, prevalensi penyakit jantung untuk semua penduduk umur menurut provinsi tahun 2018 itu prevalensinya 1,5% ya. Jawa Tengah masih di atas rata-rata nasional tahun 2018. Untuk prevalensi penyakit jantung sendiri gitu ya, yang ditemukan mulai dari usia ini sudah ya 1,3% ke atas, 35 tahun ke atas. Sehingga kita tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu, saat ini usia harapan hidup untuk secara rata-rata nasional ya bukan lagi 60 tahun ya kalau di Indonesia ya, kurang dari 50 tahun ya sudah habis kontraknya di dunia gitu ya. Kalau dulu sempat 63, 65 sampai 70 tahunan, sekarang semakin menurun dan lambat laun bisa jadi ya usia harapan hidup semakin rendah. Nah, selanjutnya jenis kelamin yang paling banyak mengalami PJK itu adalah kelompok jenis kelamin perempuan. Itu 1,6%. Kenapa sih Bu? Kok nggak laki-laki yang jantungan gitu ya? Ya, ini banyak ya faktor resikonya. Perempuan ya bisa karena obesitas. Ya, salah satunya. Kemudian penduduk yang mengalami penyakit jantung lebih besar penduduk yang tinggal di perkotaan. Ya, ini faktornya banyak. Karena apa ya? Tinggal di kota semua kegiatan itu dimudahkan ya. Nah, kita nggak perlu lagi ke pasar. Mungkin kalau mau beli sayur gitu ya, tinggal pencet handphone aja nanti dateng ya, yang nganter gitu ya. Kemudian malas masak, tinggal diantar gitu ya. Aktivitas fisik ya, kalau dulu belum ada tren kayak goes, jalan dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah masyarakat sudah mulai sadar melakukan aktivitas fisik ya setidaknya kita dengan jalan uh, apa namanya jalan sehat ya 5.000 sampai 10.000 langkah ya secara rutin misalnya dalam 1 minggu 3 atau 4 kali itu sudah mulai sadar untuk penduduk di Indonesia. Nah, kemudian untuk prevalensi penyakit jantung, kita lihat dari tingkat pendidikan. Justru yang paling besar itu adalah yang lulus perguruan tinggi. Ya, padahal orang perguruan tinggi ngerti ya, gitu ya. Ini ada faktor, ada benang merahnya dengan ini jenis pekerjaannya, Bapak Ibu ya. Nanti ngeles ya tadi ini kebanyakan PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD yang banyak mengalami gitu ya. Alasannya banyak ya. Tadi misalnya karena faktor pekerjaan, begadang, ngemil gitu ya. Makan terus, nggak sempat olahraga, obesitas, aktivitas fisik nggak ada, ya diikuti dengan kebiasaan merokok, ya, kemudian alkohol,
ya makanan tinggi gula, garam, lemak, rendah serat ya ini memperburuk obesitas ya, berisiko untuk mengalami jantung. Tadi udah jantung, kita masuk ke hipertensi. Nah, tadi kalau kita lihat dari definisi dari WHO, hipertensi itu nggak dimasukkan ke dalam kardiovaskuler. Karena menurut WHO, hipertensi itu adalah faktor resiko dari penyakit jantung koroner dan stroke. Nah, tapi kalau menurut Kementerian Kesehatan masih ya, dia masih termasuk ke dalam penyakit yang disebabkan karena pembuluh darah. Ya, betul ya. Nah, ini di Indonesia rata-rata di tahun 2018 ada 8,4% ya. Kemudian Jawa Tengah di bawah rata-rata nasional ya. Berarti untuk di Pulau Jawa ini mungkin faktor atau jenis makanannya gitu ya, itu masih dapat dikatakan tinggi serat ya. Berbeda mungkin dengan wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ya. Itu sudah tinggi gula, garam, lemak ya, tinggi ya kasus-kasus kolesterol ya, itu kasusnya juga semakin meningkat. Nah, artinya ini juga ada korelasi dengan faktor atau jenis makanan ya, yang dikonsumsi setiap hari secara kontinu. Kemudian prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter atau minum obat antihipertensi ya. Nah, itu rata-rata 8,8% ya, Jawa Tengah sepertinya di bawah rata-rata nasional. Kemudian, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada kelompok penduduk usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun menurut provinsi. Ya, nah kasusnya Bapak Ibu ya, kita lihat ya mana ya Jawa Tengah. Oh ya Jawa Tengah di atas rata-rata nasional ya. 2007, 2013 turun, 2018 naik lagi kasusnya ya. Kalau untuk 2025 kan kemarin kita sudah melakukan survei kesehatan Indonesia ya SKI, kasusnya juga meningkat ya hipertensi ini. Nah, selanjutnya untuk prevalensi hipertensi berdasarkan kelompok usia banyak dialami. Kita sudah melihat ya mulai dari 18 tahun ya sampai ini ya 75 tahun ya. Ini semakin bertambah kasusnya ya. Banyak dialami oleh perempuan, balik lagi ya, kita yang beresiko ya. Kemudian yang tinggal di wilayah perkotaan tidak terlalu berbeda ya secara signifikan. Kemudian justru kalau prevalensi hipertensi ini banyak dialami oleh kelompok penduduk yang belum pernah atau tidak atau belum pernah sekolah ya. Kemudian hipertensi ya ini lebih tinggi kasusnya yang tidak kerja ya. Masyarakat kenal istilahnya dengan darah tinggi, mumet gitu ya, pusing gitu ya, rasa berat di tengkuk karena banyak ya manajemen stres tadi gitu ya yang memperburuk kondisi hipertensi ini sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat dari epidemiologi stroke. Ya, stroke secara nasional 2018 prevalensinya ada 10,9%. Jawa Tengah masih di atasnya gitu ya. Ini mungkin bisa karena tadi faktor makanan ya, tinggi gula ya. Makanannya manis-manis kalau di Jawa ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga lemak juga ya. Satenya enak-enak di Jawa ini gitu ya. Nah, jadi bisa meningkatkan prevalensi kasus-kasus stroke. Kemudian banyak dialami oleh usia 25 tahun ke atas itu sudah ditemukan kasus-kasus stroke ya. Kemudian banyak dialami oleh laki-laki dan tinggal di perkotaan. Untuk pendidikan yang belum pernah sekolah dan tidak bekerja banyak mengalami stroke. Nah, ini artinya apa? Karena faktor manajemen stres atau pikiran ya. Nah, ini yang memperburuk kondisi kasus-kasus stroke. Nah, kemudian kalau untuk faktor resiko, kalau tadi kita sudah melihat ya data epidemiologinya, faktor resiko untuk penyakit jantung koroner itu ada resiko yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Kalau usia, jenis kelamin, keturunan, atau genetik itu tidak bisa dimodifikasi. Tapi yang bisa dimodifikasi, nah ini tadi. Nah ini ada kebiasaan merokok, tinggi lemak, hipertensi,
DM, kurang aktivitas fisik, berat badan lebih atau obes, diet yang tidak sehat, manajemen stres, konsumsi alkohol, tinggi gula, garam, lemak. Nah, ini memperburuk ya apa namanya? Penumpukan lemak ya dalam pembuluh darah ya. Kemudian aliran darah terhambat ya. Nah, ini bisa meningkatkan risiko untuk mengalami penyakit jantung koroner. Nah, selanjutnya untuk hipertensi hampir sama ya. Usia, jenis kelamin, genetik itu tidak bisa dimodifikasi ya. Tapi kalau yang lain seperti ini tadi ya, ini ada nih ya, berat badan, obesitas dan lain-lain ya, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, konsumsi gula garam berlebih ini bisa kita lakukan, kita perbaiki ya. Nah, faktor resiko stroke. Kalau untuk faktor resiko ini secara statistik ya berkaitan erat dengan kelompok ras tertentu, umur tertentu dan jenis kelamin, gitu ya. Nah, usia berapa pada umumnya? Ini tahun 2018 kita cerita ya. Itu 55 tahun ya. Kemudian kalau jenis kelamin banyak jenis kelamin pria, genetik gitu ya. Ini minim ya. Tapi tadi kita temukan bahwa usia 25 tahun itu sudah banyak kok yang terkena stroke ya dengan tingkat-tingkat tertentu ya, mungkin masih tingkatan rendah ya, sedang ya, atau mungkin dalam kondisi stroke kondisi berat. Nah, kemudian apakah itu bisa dilakukan upaya pencegahan? Bisa ya, melalui tata laksana penyakit stroke itu sendiri. Nah, urgensi untuk pengendalian penyakit kardiovaskuler. Yang pertama, penyakit tidak menular merupakan masalah utama kesehatan, penyebab kematian utama ya. Kemudian banyak penderita usia muda, biaya pelayanan kesehatan tinggi, sebagian besar tidak terdeteksi atau ketahuannya itu sudah di fase tingkat berat gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pecahkan. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini sudah masuk sebenarnya ya di dalam manajemen pengendalian, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Manajemen terpadu P2 PTN. Ada pos pembinaan terpadu, pandu, kekerasan tanpa rokok, pemeriksaan IPA dan Sadanis, konseling, upaya berhenti merokok ya, pembatasan konsumsi gula, garam, lemak, kampanye cerdik ya, kemudian pemeriksaan indera dan fungsional ini sudah semua dilakukan di posyandu saat ini juga sudah tersedia gitu ya. Tapi kembali lagi masyarakat kita kalau misalnya belum ada kasus yang sampai meninggal gitu ya, mereka kalau kita omongin mau seperti apa, edukasi seperti apa, tidak akan ngeh ya. Mungkin kalau sudah mengalami ketidakfungsian organ dalam tubuhnya atau sistem organnya ada yang bermasalah baru bisa mendengarkan ya atau melaksanakan program-program terkait dengan P2 PTN ini. Nah, oke, cerdik sudah ya, nggak capek-capek teman kita yang di puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit untuk sosialisasi edukasi ini, germas dan lain sebagainya ya. Beda tahun, beda regulasi, ini beda ganti lagi program-programnya. Nah, intinya apa? Ya perlu adanya rutinitas dalam aktivitas fisik ya, peningkatan perilaku hidup sehat ya. Kalau penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi ini hampir korelasi ya dengan program pemerintah saat ini ya. Penguatan ketahanan pangan secara nasional misalnya seperti itu ya. Makan bergizi gratis gitu ya. Nah, kemudian peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Ini bisa kita mulai secara sederhana melalui pemeriksaan di posyandu atau di pasienkes utama ya, puskesmas. Pertama. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan ya, peningkatan edukasi hidup sehat. Nah, Germas juga fokus kegiatan Germas ini ya, sudah juga disosialisasi atau diedukasi ya. Tapi pada faktanya kasus-kasus PJK ya kemudian stroke ya itu semakin meningkat ya dengan berbagai alasan ya terutama tadi ya obesitas dan punya riwayat kebiasaan merokok yang cukup tinggi. Oke, Bapak Ibu, dari materi yang kedua ada yang perlu kita diskusikan atau sharing atau pertanyaan dipersilahkan.
Bu izin boleh satu lagi Bu. Ya, silakan Pak Rangga. Iya. Bu, kalau sering dengar kan ada henti jantung dan serangan jantung, Bu. Sebenarnya ada bedanya nggak sih, Bu? Hmm. Henti jantung ya secara ini ya jantungnya tidak bisa ini lagi ya Pak ya. Tidak bisa berfungsi lagi. Kemarin kebetulan almarhum bapak saya meninggal ya karena henti jantung itu. Ya. Langsung berhenti, nggak bisa bekerja lagi, tak gitu ya. Kalau serangan jantung masih bisa ya Pak, masih berfungsi gitu ya, masih bisa di ini. Apabila kita cepat melakukan penanganan, ya membawa misalnya ke rumah sakit ya, masih bisa tolong. Kalau henti jantung memang langsung berhenti Pak, jantungnya nggak bisa bekerja lagi, tak langsung habis langsung. Kemarin gitu sih. Gitu kalau secara sederhananya perbedaannya. Gitu Pak Rangga. Iya, Bu, siap, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bu, izin bertanya, Bu. Untuk yang hipertensi, Bu, kebetulan ibu saya pernah kayak tensinya tiba-tiba tinggi sekali sampai eh, apa ya, Bu, muntah-muntah kayak gitu. Nah, terus diberikan sama dokter itu obat. Tapi obatnya itu katanya harus dikonsumsi seumur hidup, Bu. Apakah ada korelasinya nanti sama kita ketika kita konsumsi obat tersebut, apakah akan merusak yang organ bagian mana lagi atau memang ada solusi selain obat itu diminum untuk seumur hidup, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Nita. Mungkin ini kalau yang bisa menjelaskan secara detail tentu dari dokter ya, Bu ya. Ini saya coba saja menjelaskan secara teori ya, yang kebetulan penelitian saya terkait dengan tesis saya dulu terkait dengan hipertensi. Jadi gini, kita kan punya pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah kita, kalau orang hipertensi kan aliran darah itu ada hambatan ya, tidak dapat beredar secara normal. Nah, gitu ya. Karena misalnya ada penumpukan lemak, ya, penumpukan lemak, kemudian racun-racun yang menempel, infeksi dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam pembuluh darah itu ada dua obat antihipertensi itu. Yang pertama adalah untuk ACE inhibitor, ya penghambat. Jadi kalau ada pembuluh darahnya ada hambatan ya, jadi memecah ya atau melebarkan pembuluh darah tadi bisa. Ini ada kolerasinya dengan aterosklerosis ya, penumpukan lemak pada pembuluh darah. Aterosklerosis itu salah satu nanti yang beresiko ke arah jantung maupun stroke. Nah, selanjutnya ada antihipertensi. Antihipertensi itu maksudnya obat ya, obat antihipertensi yang ini mengeluarkan ini uh, supaya air kencingnya lebih banyak ya. Artinya apa logikanya? Diuretik ya, dia sifatnya diuretik ya. Uh, apa tadi? Hmm, racun-racun ya, kemudian lemak yang keluar ya, yang harusnya bahan-bahan yang dikeluarkan itu bisa dikeluarkan lancar melalui diuretik itu. Jadi obat hipertensi itu ada dua ya, furosemid ya, ada juga yang sifatnya untuk melebarkan pembuluh darah, ada yang sifatnya untuk supaya aliran air kencingnya lebih banyak ya keluar. Nah, kedua. Nah, sebenarnya ibu-ibu, Bu Junita ya, kalau orang sudah divonis hipertensi, terus DM, itu betul dokter menyarankan untuk mengkonsumsi obat setiap hari seumur hidup. Tapi persoalannya kan gini, masyarakat yang kita temukan gitu ya. Misalkan ya, ibu ibu nih hipertensi gitu ya. Yang kalau mengkonsumsi obat kan ya nunggu pas saya mumet-mumet, oh nek mumet ki wis berarti ki darahku munda gitu ya, darah tinggi kayak gitu. Lagi minum obat kayak gitu Iya, kan. Bu. Nah, Iya. misalnya enggak, ya enggak kayak gitu ya. Iya. Terus yang kedua, kan males ya. Wes lah, obat ini disimpan contohnya besok beli sendiri di apotik. Ya, seharusnya obat itu kan kalau yang benernya ya, ini mungkin ada teman-teman Bapak Ibu dari farmasi ya. Kita kalau mau ngambil obat lagi kan harus kontrol lagi ke dokter ya. Nanti hasilnya seperti apa baru diberikan resep ya. Nah, sesuai dengan resep tersebut. Nah, kadang kan males ya, Bu, apalagi itu penyakit rutin gitu ya, kayak DM, kemudian kayak apa tadi? Hipertensi gitu ya.
kolesterol, asam urat, ngono ya, misalnya. Ya udah, pas kita ngalamin gejala muncul, kita sudah ngeh tuh pasiennya itu ya. Udahlah, minum aja obat yang kemarin tinggal nih, agak beli aja di apotek. Itu yang memperburuk efek sampingnya ke organ-organ yang lain gitu ya. Lalu sekarang ya, nek misalnya itu diminum setiap hari, betul itu Bu, hipertensi ya, DM itu konsumsi setiap hari. Menurut anjuran dokter seperti itu, tapi kan ada aturannya. Oh, habis obat nanti kontrol lagi, dicek lagi gitu ya. Mungkin tekanan darahnya seperti apa, ya kadar gula darah seperti apa, baru diberikan obat lagi gitu kan. Kan nggak melulu harus beli. Nah, efek samping yang banyak organ-organ rusak atau istilahnya itu komplikasi terjadi, yaitu tadi kerusakan organ lain menghambat menyamber ke sebelahnya gitu ya. Katanya gini, masyarakat tuh punya istilah begini, DM itu penyakit sing nggak berani sendiri, dia nggak berani jomblo. Jadi DM tuh penyakit yang ngajak temen nih. Kalau sudah DM itu nanti banyak lagi ceritanya gitu ya. Ikutnya kolesterol, asam urat, ya banyak jantung dan lain sebagainya. Itu dia nggak berani sendiri. Nah, tapi sama hipertensi. Ya, efek sampingnya itu terjadi karena itu tadi tidak tidak sesuai dengan tata laksana untuk pengendalian penyakit hipertensi. Itu Bu Jenita. Iya, Bu. Jadi nggak perlu nunggu pusing dulu ya, Bu ya. Iya, seharusnya kan begitu ya Bu ya. Tapi kan itu juga harus dengan anjuran dokter ya. Iya. Nah, kadang kalau sudah orang tua bolak-balik ke rumah sakit, apalagi harus ngantri obat ini ya, males ya Bu ya. Itu nggak ada yang nganter, anaknya repot ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Dewi. Oke, sami-sami. Lagi ada Bapak Ibunya, Ibu diskusi, mangga. ibunya sering-sering diajak jalan-jalan dulu, Mbak Junita. LDR, Mas. Nah, itu yang bikin hipertensi itu. Kalau diajak jalan terus kan hilang itu. Atau ini pasti ujung-ujungnya nih, oh anu Bu, faktor usia kok. Gitu ya Bu Junita ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Cukup G. Pak Bejo Mungkin ada. bisa cukupkan, Bu. Oke, kalau cukup nanti kita menunggu yang teman-teman kelas lain ya, berarti untuk EPID penyakit menular. Katanya masih ada kuliah dengan Pak Farid ya. Oke, nanti untuk EPID penyakit menular saya tunggu kabar dari PJ mata kuliah selanjutnya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu hari ini menunggu setelah selesai mata kuliah Pak Farid. Ya, maksud saya nyambung ternyata ada kuliah dengan Pak Farid, jadi kita tunggu aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti biar diinfo PJ mata kuliahnya. Baik, jika sudah kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di mata kuliah EPID penyakit menular nanti. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, saya izin live dulu.